saya Andika Setiawibowo. Saya lulusan lulusan arsitek dari UI angkatan 2000, lulus tahun 2008. Jadi saya kuliah 8 tahun. Jadi nggak tepat waktu lulusnya, tapi di waktu yang tepat itu loh. Ya itu saya punya prinsip tuh, semua nggak harus tepat waktu, tapi harus di waktu yang tepat itu jauh lebih enak loh. Terus sebelum saya lulus kuliah, saya pernah melakukan, sebelum Rahwono jauh nih ya, tahun 2001 tuh saya udah melakukan usaha sama teman-teman. Kan teman kos ada nih waktu kuliah di Jogja ya. Saya berempat itu bikin kayak supplier buah dan sayur, Mbak. Itu buat segar-segar gitu seperti itu, atau dikupas atau gimana? Ya, itu brandnya supplier buah dan sayur, kayaknya semua sayur ada ya? Iya. Ya, berarti ada pertanyaan seperti itu. Jenengan mana udah terjebak sama tulisannya itu ya? Iya, sudah. Ya, dalam arti lain udah mempengaruhi ya. Nah, saya kan sering makan di kafe ya, di hotel. Kalau biasanya kan main ke hotel apa itu kan sering makan di restonya. Nah, itu ada minuman yang saya perhatikan, tuh ada minuman kelapa muda, Mbak. Kelapa muda kan sering disajikan dalam bentuk gelas ya di resto-resto gede itu loh, atau di pemandian atau di mana. Nah, saya bayang kayak resto gede gini harus mencari kelapa itu loh, dan kadang isinya yang sesuai apa enggak tuh ada tekniknya khusus tuh, nggak asal-asalan tuh loh. Nah, kemudian saya bikin kartu nama, keliling ke Hyatt, ke hotel-hotel yang besar di Jogja tuh. Saya tawarkan produk udah serutan kelapa tuh satu pack gini sama airnya. Saya kasih sampel-sampelnya. Terus kemudian kan kita udah punya HP nih, jangan dulu. Kita nunggu, nanti ada panggilan, nanti kirim, itu laris banget, Mbak. Jadi kayaknya baru pertama kali di tahun itu jual kelapa untuk kebutuhan resto, tapi udah serutan itu loh. Kayak gitu. Terus kemudian saya tahun 2005 itu udah bantu orang tua saya punya penambangan pasir ya, kan di Merapi, deket nih dari kampus UI ke Anu. Terus saya ikut sertifikasi kepala teknik tambang, jadi punya sertifikatnya itu. Dan kemudian sampai tahun 2008 saya lulus, 2013 saya kan gabut nih, Mbak. Saya pernah sekolah masak juga, Mbak. Kenapa buka warung gini? Soalnya di umur 40 tahun ke atas saya udah mau santai itu loh. Bangun tidur banyak makanan, terus lihat orang beli, terus ada seperti jenengan teman wawancara gini kan kegiatannya enak semua itu loh. Tapi sebelumnya saya benar-benar kerja full di luar. Tahun 2013 saya daftar di Carnival Cruise Line, tahu nggak? Kapal pesiar Carnival. Oh iya, tahu. Masa nggak tahu? Tahu kan? Tahu. Nah itu tuh. Terus saya ke Florida, Amerika sana setahun. Setahun? Ya, keliling dunia tuh. Kan itu destinasinya macam-macam ya. Saya jadi culinary art saya. Jadi yang hias-hias makanan tuh loh, carving tuh loh. Setelah itu cuma setahun tok pulang. Terus melanjutkan tambang lagi, kan udah gak gabut ya tadi ya. Biar gak. Ya, nambang lagi sampai sekarang. Dan akhirnya saya waktu pandemi ya, Mbak. Waktu pandemi itu semua pekerjaan off. Iya. Terus saya nyoba-nyoba kegiatan toh. Saya pengen membuat sebuah brand yang bisa diwariskan ke anak saya itu loh. Kan saya pernah bayang kayak enak ya, jadi cucunya yang punya kapal api. Kan tinggal jalan ke udah punya brand yang kuat dulu loh. Semua orang udah tahu loh. Terus saya merintis dari itu. Daerah sini apa sih yang potensi? Akhirnya saya bikin kopi itu. Terus saya ditelepon sama teman yang di Wika, kan arsitek nih. Teman kan banyak yang kerja yang benar-benar kerja itu loh. Soalnya ijazah saya arsitek belum pernah saya gunakan, Mbak, sama sekali. Cuman proyek yang besar pernah bikin Saloka itu, Mbak. Saya salah satu dari kontraktornya. Saya membangun front office, rumah boneka sama sinematik itu bagian saya tuh. Itu pernah bikin situ. Ya kemudian saya waktu pandemi bikin kopi, ditelepon sama teman di Wika, PT Wijaya Karya itu, BUMN kan dia membina UMKM. Akhirnya proyek-proyeknya Wika ya pakai kopi saya. Sampai saya diperbolehkan
kemasan kopinya itu ada logo Wika-nya. Sampai seperti itu. Sampai sekarang juga masih ada Bapak? Yang ke Wika Yang masih kirim. masih. Masih di Instagram banyak tak posting tuh katanya. Dan kegiatan saya sehari-hari ya kelola warung ini, medsos yang nanganin saya semua untuk yang Kopi Rahwono dan Bu Yanti. Kalau untuk tantangannya sendiri? Tantangannya sendiri mengenai apa Mbak? Mengenai Bapak bangun usaha itu gimana, dari awalnya itu tantangannya gimana? Kalau bangun usaha ini tuh saya nggak ada tantangannya Mbak. Saya belum pernah hutang bank ya Mbak. Saya pengusaha tapi wira swasta ya, tapi belum pernah hutang bank dan bangun ini semuanya cash. Cash dan saya arsitek dan saya senang bikin kayak gini. Gitu. Dan tantangannya itu waktu kita punya produk nih, terus mau dijual kemana tuh loh? Pendistribusiannya ya. Ya, coba jenengan semisal punya produk kopi ini, ya. Bayangkan semisal ini punya jenengan ya. Pertama kali mau jual kemana Mbak? Ini pertanyaan penting ini. Coba. Mungkin paling ke teman-teman deket ya, teman-teman deket dulu. Nanti kita tolong dong promosinya ini produk apa? Ke teman ya? Iya, kenalin. Itu udah bagus. Tapi jawaban nomor 2 itu, yang nomor 1 ke siapa? Ke teman Itu nomor 3 itu. Jadi saya dulu pernah bikin kopi, wah jual kemana ya? Pertama tak jual ke orang tua saya Mbak. Biar pecah telur dulu loh, biar marem toh. Jadi kopinya tuh dijual ke orang tua dulu, tak suruh beli. Kan udah lega nih. Iya. Orang tua dikasihkan ke orang-orang. Yang kedua, nak jenengan masih mahasiswa yang suruh beli ya pacar Mbak. Itu mesti suruh beli mau tuh. Kalau punya pacar Iya, itu loh. kalau punya pacar, kalau Iya. enggak ya. Kalau enggak ya gebetan tuh mesti mau beli Mbak. Yang berikutnya teman-teman, terus relasinya teman, tapi penjualan yang bener-bener ya tak rasakan itu kalau udah berhasil, siapa yang beli kita udah nggak tahu. Itu berarti produknya udah mulai ada tanda-tanda udah terancam kaya itu loh. Iya, terancam kaya. Udah terancam kaya. Ada lagi? Terus untuk trik dan strateginya bisa mendistribusikan itu gimana? Kok bisa sampai ke sana kan sekarang nih Kopi Rahwono udah dikenal nih, ibaratnya ya udah di mana-mana gitu, nggak cuma Jawa Tengah itu kenal Kopi Rahwono. Kata Bapak kan tadi udah sampai ke itu BUMN. Bapak itu gimana itu ada strategi khususnya nggak dari Bapak sendiri? Konsisten Mbak. Konsisten. Kan kalau muslim ya 5 waktu aja konsisten bisa kok. Masa hal-hal yang untuk kerjaan nggak bisa kan? Padahal ibadah paling mudah tuh untuk muslim kan ya sholat ya. Tinggalkan udah nggak ada hambatan lain-lain ya. Itu paling mudah, jadi bisa. Kenapa ya nggak bisa? Ya konsisten tuh contohnya aku harus posting nih 3 kali. Aku harus promosi nih. Semisal ada event mahasiswa UIN mau ngadakan event ya, aku harus konsisten setiap bulan 2 kali apa sekali kasih, ya harus kasih itu Maksudnya intinya itu konsisten, Pak. ya.